A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berjumpa di udara di gelombang 104 AM iDream Radio Successful Muslim Family dan juga di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan coba menggali berbagai hal di dalam kehidupan rumah tangga, baik kita sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang mertua, seorang anak di dalam keluarga kita, dengan harapan mudah-mudahan dari keluarga kita lahir keluarga bahagia yang sakinah dan mawaddah serta warahmah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika nanti masanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang soleh, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam program Keluarga Muslim kali ini izinkan saya mengangkat tema tentang mendengarkan curhatan pasangan. Pentingnya mendengar curhatan pasangan. Jadi ini tema yang kita angkat di dalam pertemuan kita di kesempatan ini. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini surah yang keempat. Ya, surah An-Nisa ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum wanita, ya. Karena tidak ada surah Ar-Rajul. Tidak ada surah laki-laki. Tapi di dalam Quran ada surah yang namanya surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa itu perempuan, ya. Makanya ini harus disadari oleh kaum wanita, oleh para muslimah, betapa Allah ya memuliakan posisi wanita di dalam ajaran Islam. Ya, jadi segala syariat gitu, ketetapan, aturan yang ada di dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ya, itu merupakan bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita. Jadi jangan sampai kemudian dia maknai sebagai penghalang, yaitu
menghalang kebebasan atau menyusahkan kaum wanita ya, seperti yang digaung-gaungkan oleh kaum feminisme ya yang menganggap tidak banyak ada syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, kepada umatnya, kemudian dimaknai sebagai diskriminasi lah ya, terhadap kaum perempuan gitu, atau juga mungkin tidak adil ya, misalnya kenapa ada poligami ya, tidak ada poliandri ya. Kalau poliandri tidak ada berarti nggak boleh ada poligami ya, karena itu melanggar hak perempuan misalnya. Atau mungkin dalam masalah waris ya, kenapa perempuan hanya satu bagian ya dapat warisnya, laki-laki 2 bagian. Kenapa nggak dibagi adil aja, laki boleh perempuan boleh sedikit ya. Atau dalam bab misalnya ritual agama, kenapa perempuan tidak boleh mengimami laki-laki, sementara laki-laki boleh mengimami perempuan, kenapa nggak dibuat fair aja gitu ya, sehingga ada grup ajaran sesat ya yang diketuai oleh seorang wanita ya, pakar feminisme ya, Aminah Wadud ya, yang kemudian bikin grup itu ya, dia mengimami laki-laki di belakangnya ya, dia jadi imam. Padahal itu tidak dikenal di dalam ajaran Islam. Ya, dasarnya itu ya, seolah-olah Islam itu kemudian ajaran Islam itu dipandang tidak adil ya, atau diskriminatif ya, terhadap kaum perempuan. Padahal sebetulnya ya, aturan-aturan yang kalau mau digali lah, yang mau diperdalam tentang aturan-aturan yang disebut itu tadi, masalah waris ya, masalah kemudian wewenang ya, tata cara ibadah seperti sholat berjamaah itu kan diatur ya. Kemudian bab berpakaian ya, kenapa batasan aurat laki dan perempuan beda ya, perempuan lebih banyak tertutupnya gitu ya. Kenapa tidak disamakan aja lelaki dan perempuan batasan auratnya gitu. Nah, ini menggambarkan mereka ya kurang mengkaji ya, kurang mendalami, hanya melihat sepintas. Ya kadang kalau kita lihat sepintas ya, ini bicara penglihatan sepintas. Kalau kita lihat duren, kalau sepintas ngelihat duren nih, kita nggak tahu duren itu. Kemudian ngelihat duren pertama kali, mungkin nggak nyangka. Kalau di dalam kulit duren yang penuh dengan duri ya, atau di dalam buah nangka sama ya, buah nangka, buah duren, atau buah-buah sejenis yang tampilannya ya, kulitnya itu jelek lah gitu ya. Duren itu kan berduri, tapi kalau udah dibuka isinya ternyata manis, enak, ya lezat ya. Saya suka sekali makan duren. Cuman nggak berani aja banyak. Itu enak begitu kan, padahal tampilannya ya, coba kalau dilihatnya sepintas saja, nggak ada orang yang kemudian tertarik untuk atau mau beli duren gitu. Duren kan mahal ya, apalagi duren montong gitu. Kalau ngelihat sepintas ya begitu. Tapi kalau kemudian kita dalami, oh ini duren, ini kok buah ini kenapa berduri gitu ya. Kalau dipegang nggak bisa sembarangan, ini bisa melukai kulit. Tapi kita lagi lapar ini gitu ya. Ternyata begitu dibelah, oh isinya harum. Ada daging putih manis rasanya itu ya, lezat. Nah, barulah kemudian kita tahu itulah duren. Ya, syariat juga sama, ketika orang hanya melihat sepintas, oh laki-laki dibolehkan auratnya hanya batas pusar sampai lutut gitu ya. Perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan gitu. Kalau gitu nggak fair nih ajaran Islam ya. Perempuan laki-laki boleh punya istri lebih dari satu ya, sementara perempuan tidak boleh gitu. Nah ini nggak fair nih Islam gitu. Sebegitu aja tuh ceritanya, karena ngelihatnya sepintas. Coba digali misalnya kayak kenapa wanita auratnya berbeda dengan batasan auratnya berbeda dengan laki-laki. Jadi seluruh tubuh wanita kecuali bagian wajah ya, dan juga telapak tangan atau tangan lah ya. Lengan ini ya, tangan ya ini ya.
Nah, itu aurat ya. Yang lain, yang dua itu tidak, yang lainnya aurat. Sehingga kemudian konsekuensinya cara berpakaian perempuan ya berbeda dengan cara berpakaian laki-laki. Dalam Al-Quran sendiri kan dijelaskan ya, kenapa Allah memerintahkan wanita menutup aurat ya sedemikian sempurna begitu ya. Bahkan diperintahkan untuk mengulurkan kerudung sampai ke bawah dada. Karena memang di dada itu ada aurat perempuan ya, yang kadang-kadang bagi orang yang di hatinya ada penyakit ya itu bisa menimbulkan gairah syahwat ya, walaupun sudah ditutup oleh kain gitu ya. Tapi kalau ngepres nutupnya gitu ya masih berbentuk, nah itu bisa jadi masalah juga. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa itu Allah perintahkan supaya yang pertama perempuan mudah dikenali, mana yang taat kepada Allah, mana yang enggak gitu ya. Mana yang mukmin, mana yang bukan ya. Berjejer perempuan itu ya, kalau dari penampilan fisik ya bisa sama aja semua. Ya, tapi kalau ternyata ada yang pakai kerudung ya, atau menutup aurat, nah inilah perempuan yang taat kepada Allah, ini yang muslimah. Nah, ini membedakan itu. Yang pertama, yang kedua, nah, itu lebih aman ya. Kalau Dokter Zakir Naik ya, itu pernah ditanya juga ya tentang persoalan itu ya, beliau mengatakan coba amati teori twin sister ya, ada saudara kembar cantiknya sama gitu ya, karena kembar begitu, cuman yang satu pakai kerudung ya menutup aurat dengan sempurna begitu ya, yang satu katakanlah pakai baju seksi. Nah ya, ketika mereka jalan, nah, pakailah sosial eksperimen gitu ya, nah yang menutup aurat dengan yang tidak menutup aurat jalan nih ya, mana yang akan digoda oleh laki-laki, mana yang akan menjadi pusat perhatian laki-laki untuk kemudian menggoda, mengganggu ya. Ya semuanya juga sepakat mengatakan si perempuan yang tidak menutup aurat. Nah, jelas tuh, ya, itu syariat Islam. Jadi kalau digali sedemikian maka kita akan paham. Ya, termasuk juga urusan-urusan aturan-aturan syarat yang lainnya. Itulah ya. Jadi ini harus menjadi kesadaran ya bagi kaum muslimin, ya, kaum muslimah, untuk kemudian tidak memandang rendah ya, atau tidak memandang sebelah mata ya, aturan-aturan di dalam ajaran Islam terhadap kaum perempuan ya. Walaupun sepintas sepertinya tidak enak ya, tidak adil gitu, tapi sesungguhnya itu adalah hukum yang terbaik bagi kaum perempuan ya. Itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum perempuan, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, dan Rasulullah SAW begitu menyayangi, melindungi ya kaum wanita. Nah, gitu. Jadi sayangnya Allah Subhanahu wa taala nampak sekali ya terhadap kaum perempuan. Ya, salah satu buktinya adalah keberadaan surah An-Nisa. Nah, ya, surah An-Nisa ini surah perempuan. Ya. Kembali kepada persoalan yang kita angkat pada hari ini tentang pentingnya mendengar ya curhatan pasangan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa surah yang keempat, ayat yang ke-19 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini pesan Allah Subhanahu wa taala nih kepada kita ini ya, saya ya, kaum lelaki, kepada mereka yang bergelar lelaki dan juga suami. Jadi kepada kita, Anda ya yang merasa lelaki, merasa suami, ini Allah Subhanahu wa taala berpesan ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada kaum lelaki ya, bergaulilah dengan mereka, maksudnya istri ya, kaum wanita, bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Nah, kalau bicara ma'ruf ya, maka standarnya kita kembali kepada ajaran agama, kembali kepada tuntunan syariat ya, bagaimana seharusnya ya, kita mempergauli perempuan
ya, mempergauli istri, bergaul, berinteraksi secara sosial dengan kaum istri, dengan wanita, itu kita kembali kepada tuntunan syariat. Tapi dasarnya jelas, Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah atau pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang patut, cara yang diketahui ya, secara umum sesuai dengan syariat. Ya, ini perintah Allah kepada kaum lelaki. Ya, bahkan Rasulullah SAW ya sering sekali kemudian menegur para sahabat yang melanggar perintah ini. Ya, sahabat mukul istrinya, ditegur sama Nabi. KDRT itu paling tidak disukai oleh Nabi dari zaman dulu. Nah, ya. Rasulullah SAW menegur sahabat. Ya. Kalau ada suami yang keras kepala tidak mau dengar kata istri, si perempuan ngadu kepada Nabi, Nabi panggil suaminya. Nah, gitu. Jadi ini luar biasa, dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam urusan bergaul dengan istri-istri beliau. Ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Hatta ya sampai ini fa'in karihtumuhunna. Nah, seandainya begitu ya, dari interaksi yang muncul ya, dari pergaulan kita, dari kebersamaan kita dengan istri, dengan pasangan kita ya, dengan kaum wanita begitu, kemudian muncul rasa tidak suka. Nah, mungkin karena enggak chemistry-nya kurang begitu ya. Antara suami dengan istri ya beda hobi gitu ya. Ini kadang-kadang beda hobi ini ya. Bisa jadi masalah ya, suaminya hobi dengan pelihara burung, istrinya enggak suka dengan bau tai burung. Wah, itu bisa jadi heboh. Ya, saya punya teman tuh cerai gara-gara itu tuh. Atau beda pilihan politik, yang satu dukung capres A, yang satu dukung capres B. Wah, itu bisa jadi ribut ya. Jadi itu tidak menutup kemungkinan ada pasangan-pasangan yang kadang-kadang ya karena masalah ketidakcocokan begitu ya. Ya, kemudian satu sama lain muncul kebencian ya, terutama suami begitu ya. Fa in karihtumuhunna, seandainya kalian para suami begitu ya, ada rasa benci, ada rasa tidak suka ya, atas sikap istri begitu. Mungkin ada yang kita anggap menyakitkan perasaan kita anggap mungkin dia kurang sopan, ngomongnya keras terus gitu ya. Padahal dia orang Sumatera Utara gitu ya. Karena kalau orang Batak kan ngomongnya kenceng. Itu bukan berarti dia nggak sopan, memang begitu wataknya begitu. Atau ya mungkin dari Makassar ya kalau ngomong, atau wilayah timur melengking kalau bicara, bukan berarti mereka nggak sopan. Ya begitulah gaya mereka berbicara, tapi hatinya baik bisa jadi. Ya. Hatinya lembut, akhlaknya bagus, tapi ngomongnya nggak suka. Cuman suami mungkin ya nggak biasa begitu di rumah ya. Di rumah biasanya orang ngomong santai-santai aja. Ya. Di kalangan keluarga Sunda misalnya gitu ya. Orang Sunda atau orang Jawa itu kalau ngomong sesatu sama lain kan lembut gitu ya, tidak ada nada tinggi, itu udah maknanya udah beda gitu ya, maknanya dia dianggap sudah marah. Tapi bagi orang yang berada dari wilayah Sulawesi ya, mungkin kemudian Sumatera, intonasi atau nada bicara keras tinggi itu hal yang biasa begitu kan. Nah, bertemulah ini kemudian muncul ya, ada rasa tidak suka dalam urusan apapun ya. Apakah dalam urusan anak atau mungkin masakannya gitu ya. Suami kan ada juga yang nggak suka sama masakan istrinya, tapi kalau ngomong takut diracun gitu ya. Mau ngomong ini nggak enak, yang takut ya, takut diracun misalnya. Nah, kalau itu muncul begitu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini saking Allah Subhanahu wa taala menitipkan ya sayangnya kepada kaum perempuan, laki-laki tetap harus positive thinking. Laki-laki tetap harus bersikap baik. Ya, ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian kepada kaum lelaki, kepada kita ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna, seandainya kalian tidak suka kepada mereka, fa'asa, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba pikir-pikir, sadari, kata Allah Subhanahu wa taala.
Fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu. Ya, kamu nggak suka nih sama sesuatu, bisa jadi kamu tuh nggak senang sama sesuatu. Tapi apa kata Allah? Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi bisa jadi Allah menjadikan bagi kamu dari yang tidak kamu suka itu kebaikan yang banyak. Nah, jadi redaksi atau narasi ayat ini seolah-olah menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lelaki untuk bertahan, ya, untuk bersikap sebenar-benarnya, bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi saking Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kaum perempuan, ya, apalagi dia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya manusia kan tidak ada yang sempurna gitu ya. Ya, sesolehah-solehahnya wanita bisa jadi ada sisi kurangnya. Dan kalau kebetulan sisi kurangnya itu tidak disukai oleh suami gitu ya, tidak disukai oleh pasangannya, Allah Subhanahu wa taala lebih membela wanita, ya, wanita muslimahnya. Jadi kalau bicara berpihak, Allah lebih berpihak kepada kaum wanitanya. Terbukti dengan ayat mengatakan, dikasih tahu nih yang lelaki, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jangan perbesar kebencian itu, jangan kemudian diruncingkan kebencian itu sampai kemudian ya, berujung kepada perceraian misalnya. Ya. Karena ada kisah ya seperti yang terjadi kepada anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Sayyidina Zaid, ya, Zaid bin Harithah. Ya, beliau kan anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika beliau menikah dengan Sayyidah Zainab yang merupakan sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dinikahkan oleh Rasulullah ini. Ya, Sayyidah Zainab ini ya masih keturunan bangsawan Quraisy, begitu ya. Sementara Zaid bin Harithah ini pendatang dari luar Mekah yang kemudian dari sudut strata sosialnya dia bukan siapa-siapa. Tapi Rasulullah SAW kemudian menjodohkannya untuk menghapuskan tradisi itu tadi. Tradisi orang memandang ini bangsawan, ini orang biasa, nggak boleh ketemu. Konsepnya dalam Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang ingin diangkat Rasulullah SAW. Ya, siapapun kalian jangan bangga dengan nasab, ya, jangan bangga dengan harta, jangan bangga dengan apapun, ya. Yang perlu dibanggakan apa? Ketakwaan. Ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia ingin dihapuskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka kemudian dinikahkanlah Sayyidina Zaid ini dengan Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab menerima itu karena memandang Rasulullahnya. Ini menjodohkan Rasulullah gitu kan. Kalau Rasulullah sudah berkata mengambil keputusan, ya kita tidak boleh menolak. Walaupun pada dasarnya Sayyidah Zainab ini ya, disebutkan di dalam riwayat kurang begitu srek ya dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Sehingga terbukti ya pada akhirnya kemudian ya muncullah ya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Sayyidina Zaid, sampai Sayyidina Zaid kemudian lapor kepada Nabi dengan harapan, dengan tujuan ingin menceraikannya. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mau sampai nyuruh dia tahan dulu, jangan diceraiin, tahan, sabarin dulu lagi, karena ini merujuk kepada ayat ini, ya, di mana ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada para suami, kepada para laki, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah mereka dengan cara yang patut, cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, seandainya kalian benci kepada mereka, jangan segera kemudian mengambil keputusan untuk menceraikannya, untuk memisahkannya, menjauhkannya dari diri kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi Allah kemudian menjadikan kebaikan yang banyak bagimu dari yang kamu benci ini. Nah, ya kan kita gitu ya, dalam praktek kehidupan kita. Ya, kita nggak suka ini dengan dengan rasa asam, ya, lagi dengan rasa pahit kita nggak suka. Tapi kalau lagi sakit, ya Allah, ternyata dokter ngasih obat rasanya kalau nggak asam pahit, gitu ya. Nggak suka itu. Lihat anak-anak kita itu kadang-kadang kalau dikasih obat yang pahit berontak. Saya punya anak begitu gitu ya. Kalau minum yang aneh-aneh itu, yang rasanya tidak suka, dia benci, itu berontak susah. Padahal itu baik untuk kesehatan dia. Nah,
Ini kalau nggak dilandasi oleh kesadaran itu tadi, ya kita orang tua paham ini obat pahit memang, tapi karena ini bagus buat kesehatan ya diminum aja, nggak dimusuhi gitu ya, nggak dibuang. Maka seperti itulah ya konsepnya kita para suami ketika berhadapan dengan para istri. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergaul dengan cara yang terbaik yang mampu kita lakukan kepada istri kita dalam segala urusan. Nah, ya dalam segala hal. Termasuklah dalam hal ini ya, dalam konteks menjaga mempergauli istri dengan cara yang patut, dengan cara yang baik adalah mendengarkan ya, keluhan, curhatan, omongan dari pasangan kita. Karena memang perempuan itu ya mau orang mana aja gitu ya, yang mau dari timur dari barat ya, orang mana aja, mereka memang secara genetik ya, secara genetik Allah jadikan ya mereka untuk melampiaskan segala sesuatu yang melalui lidah lisannya, melalui omongannya, pembicaraannya. Jadi harus dimaklumi kalau perempuan itu dalam tanda kutip disebut cerewet ya. Karena memang ya begitu genetiknya, gennya begitu. Kalau dia nggak ngomong, itu jadi masalah nanti. Ya. Kalau ada kita punya pasangan biasanya aktif bicara kemudian dia diam, ya, punya istri, itu harus waspada, bisa jadi dia depresi. Ya. Kalau udah depresi yang kita takutkan dia bunuh diri. Ya. Berapa banyak kasus istri-istri yang kemudian memilih untuk membunuh diri atau bahkan nauzubillah ya, ada yang sampai tega membunuh anak kandungnya karena itu tadi ya, takut sama suami atau suaminya tidak mau dengar curhatannya, omongannya, kesal sama suaminya, kemudian anaknya dia bunuh. Ada kasus seperti itu. Ya, jadi itulah ya genetik perempuan. Nah di sini kita para lelaki, para suami harus paham. Harus sadar bahwa memang kita harus meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan atau curahan hati dari para istri, ya. Terutama ya bagi mereka yang memang punya komitmen istrinya tetap di rumah, ya. Tetap di rumah mengurusi anak, ya, mengurusi keperluan rumah tangga, memenuhi keluarga, jadi nggak bekerja gitu. Kalau mereka udah komitmen istri ya suami ya, Adinda kamu nggak usah kerja ya, biar kakanda yang cari uang, biar kakanda yang cukupkan keperluan kamu di rumah segalanya gitu ya. Urusin aja urusan rumah, ya, urusan nafkah lahir dan batin biar kakanda yang urus misalnya. Nah, itu kan suami berarti kan melarang ya istri itu bekerja. Dan jangan salah bahwa pekerjaan di rumah itu jauh lebih berat dari pekerjaan di luar rumah. Nah, kalau pekerjaan di luar rumah ya masih ada breaknya, ya, masih ada istirahatnya. Tapi pekerjaan di rumah ya apalagi kalau sudah punya anak kecil, sudah punya anak begitu, nah itu 24 jam non-stop. Lagi tidur sekalipun kalau punya anak itu ya itu dibangunin, ya harus bangun. Makanya kan ada orang perempuan yang memilih untuk hidup child free, ya. Tidak punya anak karena menganggap anak itu beban, gitu ya. Menganggap anak itu beban. Ya, kebayang bahwa jam 12 malam harus bangun lagi capek-capeknya gitu, siang udah capek ngurusin rumah sama anak gitu, malam dibangunin anak ya karena ngompol lah, rewel lah, apalah, gitu. Sakit lah apa gitu, sehingga menganggap itu jadi beban ya. Jadi kaum lelaki yang punya komitmen seperti itu harus paham ya bahwa istri itu ya beban kerjanya di rumah itu sangat berat. Kita menganggap kita kerja di luar berat ya, padahal sebetulnya di rumah juga berat. Apalagi kalau kemudian ya tinggal di lingkungan yang tidak kondusif ya. Punya tetangga suka ngiri ya, punya tetangga suka dengki, ya itu beban lagi tuh ya. Di lingkungan ya tetangga nggak punya pengertian ya, style musik keras-keras, ya ngomong suka gibah, itu macam-macam lah.
ya tipe tetangga yang kurang bersahabat, itu jadi beban tersendiri bagi istri, dan dia harus ngadepin tiap hari. Suaminya mungkin kalau kerja bisa ninggalin dia, nggak ngelihat tetangganya gitu kan. Lah istrinya tinggal di rumah, dihadapi tetangganya, itu beban. Maka ketika suami berada di rumah, ya, luangkan waktu untuk kemudian mendengarkan ya, curahan hati, perasaan istri. Ya. Tanya aja, Dinda, ya, apa cerita hari ini? Ya, Kakanda pengen dengar. Walaupun kita lagi capek, ya, mungkin habis ngojek ke sana kemari gitu ya. Tuh di kantor mungkin banyak kerjaan ya, di depan komputer, atau juga mungkin habis lobby kemana gitu ya. Sampai ke rumah, luangkan ya, siapkan fisik kita ya, batin kita untuk kemudian mendengarkan curhatan istri. Adinda, apa ceritanya hari ini nih? Ya, nggak ada apa-apa misalnya, itu bohong tuh. Biasanya pancing aja dikit ya, gimana tuh tetangga kita hari ini, bikin ulah nggak itu? Oh tuh nanti rame. Ya. Bagi istri, walaupun tidak ada solusi yang keluar dari suaminya, asal dia mau denger aja ya omongan suami, itu udah jadi solusi buat dia. Perasaannya udah plong ya, karena keruwetan ya, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dikerjakan kan ngumpulnya di otak, di hati. Nah itu kemudian dikeluarkan melalui omongan ya, dengan suami. Nah, dengarkanlah ya. Itu walaupun dia nggak minta solusi, dia cuma minta kita dengar aja. Begitu dia selesai bicara, itu udah plong urusannya. Jadi ibaratnya apa? Gas ya, kantong isinya gas tuh kalau nggak dibocorin dikit tuh bisa pecah gitu ya. Jadi biarlah kita sediakan dibocorkan dulu ya, biar dia tetap stabil ya. Nanti kalau besok penuh lagi ya begitu lagi. Dengarkan dia. Dan itu ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah pernah ya, dan bukan pernah, tapi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau. Kalau bicara sibuknya Rasulullah SAW luar biasa. Ya. Beliau adalah Rasulullah ya, wakil Tuhan, ya, wakil Tuhan di muka bumi. Putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Beban manusia itu di pundaknya. Berat bagi Rasulullah SAW apa yang kita rasakan nih, Rasulullah tuh merasakan bagaimana ya, seandainya umatnya dicemplungkan ke dalam neraka, itu berat bagi beliau ya. Ngelihat orang gitu kan steady di dalam kekafirannya, itu bagi Rasulullah berat. Karena Rasulullah pernah ngelihat neraka, pernah ngelihat surga gitu. Ketika melihat orang begitu itu jadi beban di hati Rasulullah SAW. Jadi di tengah kesibukan beliau, di tengah beban yang besar itu, sebagaimana yang dituturkan oleh para istri beliau, ya, Rasulullah SAW ya, senantiasa meluangkan waktu untuk kemudian mendengarkan curahan hati, ya, curahan isi hati istri-istri beliau. Ya, dan dari riwayat yang paling banyak itu ya, yang paling masyhur adalah bagaimana Rasulullah SAW ya, berinteraksi dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena memang dalam sirah Nabawiyah disebutkan Sayyidah Aisyah ini adalah istri Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Hadis yang didengar, ya, hadis yang dia lihat ya, dari Rasulullah SAW, dan beliau lah ya yang membuat gambaran jelas ya bagaimana ya, interaksi antara Rasulullah sebagai suami dengan beliau sebagai istri ya. Dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang romantis ya, karena adanya hadis-hadis dari Sayyidah Aisyah ya. Ya kan ada lagu tuh ya tentang Siti Aisyah ya, Rasulullah ngajak Sayyidah Aisyah lomba lari ya, itu kan menggambarkan bagaimana romantisme rumah tangga Rasulullah SAW. Bahkan satu kesempatan dalam sebuah hadis ya yang juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ya, beliau
menyebutkan ini ya, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi. Ya. Jadi satu ketika kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau menghalang-halangi pandangan saya dengan kain beliau. Jadi Rasulullah punya serban gitu ya, punya kain itu. Jadi Sayyidah Aisyah lagi fokus melihat apa begitu ya. Kemudian sama Rasulullah dialang-alangin. Ya, itu kan persis kayak kita bercanda gitu ya. Wa ana anzuru ilal Habasyah yal'abuna fil masjid, dan ketika itu saya melihat para pemuda atau orang-orang Habsyah sedang bermain di masjid, itu hari raya ya. Jadi Nabi godain Sayyidah Aisyah yang lagi fokus ngeliatin orang Habsyah lagi main ya. Dalam hari raya ini itu mereka sedang main lempar lembing ya, lempar tombak. Itu heboh-hebohan gitu ya. Sayyidah Aisyah fokus. Nah, Rasulullah kemudian menggodanya gitu ya. Hatta aku ana allazi as'am ya, sampailah saya bosan dengan apa yang saya lihat ya. Jadi sedemikian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Sayyidah Aisyah yang memang dari segi usia adalah yang paling muda, kemudian dari segi karakter yang paling manja. Nah, ya. Jadi memang agak beda ya perlakuan Rasulullah SAW kepada istri-istrinya ya, karena memang disesuaikan dengan karakter masing-masing ya. Dan yang paling menantang adalah bagaimana beliau bersikap ya dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seolah-olah Rasulullah itu sebaya, padahal dari umur jauh ya. Karena Sayyidah Aisyah dinikahi Rasulullah SAW ketika Rasulullah berusia di atas 50 ya. Ya, di atas 50. Nah, kan dapat wahyu 40, kemudian dakwah di Mekah 13 tahun ya. Kemudian Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah di mencampuri Sayyidah Aisyah itu di Madinah ya. Jauh selisihnya. Tapi ketika berinteraksi ya, seolah-olah Rasulullah menunjukkan saya juga sebaya dengan kamu. Dan termasuklah ya sebagaimana yang juga dituturkan di dalam hadis ya, Rasulullah SAW ya, pernah menyimak ya, mendengarkan ceritanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang 11 wanita yang berkumpul menceritakan suami masing-masing. Itu ya. Jadi Sayyidah Aisyah menceritakan 11 orang perempuan, masing-masing ceritanya gini, si A cerita gini, sampai ke 11. Sama Rasulullah didengerin sampai hatam. Dan Rasulullah tidak mengeluh, aduh ngantuk nih, capek nih, nggak ada. Nanti kita sambung besok nggak? Rasulullah dengar sampai tuntas. Ini menggambarkan betapa kita ya, para lelaki harus memahami konteks ya, perintah Allah Subhanahu wa taala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jangan hanya kita berbicara saya penuhi nafkahnya. Apa yang dia minta ya, misalnya minta perhiasan saya kasih, minta makan saya kasih, minta uang belanja, minta gaji, gaji cuma numpang lewat doang. Segitu dari kantor ya, segitu saya berikan kepada istri gitu kan ya. Ini sebagai konteks bagaimana kita berbuat ma'ruf kepada istri gitu. Ada yang sampai demikian. Tapi kalau kita merujuk kepada Rasulullah tidak hanya itu. Tidak hanya memenuhi kebutuhan nafkahnya tadi kan, baik lahir ya. Artinya interaksi seksual ya, hubungan seksual dengan istri gitu kan. Atau juga mau interaksi sosial ya, bagaimana kita bersendagurau, bercengkrama, atau kebutuhan fisiknya ya. Rasulullah SAW sampai kepada level itu tadi ya, menjadi pendengar yang baik kepada istrinya ya. Karena memang ya perempuan itu yang maunya didengar dan dia suka berbagi gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, walaupun dunia suaminya itu berbeda dengan dunia dia. Suaminya misalnya teknisi ya, atau insinyur gitu kan, istrinya dokter gitu ya.
istrinya dokter begitu kan, ngadepin pasien begini macam-macam. Nah, itu ada cerita-cerita pasien yang kadang-kadang atau keadaan cerita di klinik ya, yang kemudian menarik perhatian dia, ya kepikiran terus sampai ke rumah ada suami ya dengar cerita ke suami. Nah, suami yang baik walaupun bukan bidangnya gitu kan, tapi dia berusaha untuk memahaminya dan menimpalinya gitu kan, ya, sebisa mungkin ya. Dengan harapan istri kemudian menjadi puas ya, karena apa yang menjadi pikirannya, ganjalannya, unek-uneknya kemudian bisa dia curahkan kepada suaminya. Sudah yang menjadi keruwetan di kepalanya itu bisa hilang, dikurangkan. Apalagi kalau kemudian curhatannya terkait dengan hajat ya, keperluan. Itu lebih wajib lagi didengar oleh suami. Misalnya dia istri merasa nafkah dari suami kurang. Ya, kadang-kadang ada suami yang lupa ya karena merasa ngasih cukup gitu ya. Padahal istri merasa kurang. Jangan sampai kemudian istri ceritanya di medsos. Nah, ya. Atau ceritanya ke tetangga orang, ke tetangga itu suami saya ngasih nafkah segini, mana cukup ya gini. Nah, nanti jadi isu ya, jadi heboh. Ya. Kalau bisa suami nanya gitu kan, ya. Nanya setiap akhir bulan, bagaimana dengan nafkah yang bulan kemarin, ya, yang abang kasih di bulan kemarin cukup nggak itu? Ya. Ada nggak pengeluaran yang di luar prediksi, ya, misalnya tiba-tiba harus ngeluarin ini, ngeluarin itu, tanya. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita para suami untuk memenuhi nafkah. Ya. Perintahnya kan mencukupkan makanan dan pakaian. Ya. Jadi makanannya ya dicukupkan, pakaiannya apa yang dia pakai ya dicukupkan. Itu harus dipastikan ya dengan cara yang ma'ruf ya, dengan standar yang menurut kemampuan kita. Tanya gimana nafkah bulan kemarin, cukup nggak ya, tuh kurangnya di mana? Oh kurang bang, nah, ya kalau itu kurang tanya lagi kenapa bisa kurang, kan dalam hitungan abang harusnya cukup gini. Biar ada cerita dulu. Oh itu kan hitungan abang, hitungan saya ini ada beda. Soalnya kemarin ini ada tukang kredit lewat bawa barang bagus banget misalnya kita belum punya itu kan, saya lupa ngomong sama abang tuh ya beli barangnya, saya ambil aja tapi kan sudah abang pakai barang yang mana tuh, nah, misalnya nah, udah abang rasain manfaatnya gimana tuh kira. Nah jadi dari situ ada interaksi ya. Maka kemudian ya dengan demikian ya keharmonisan di dalam rumah tangga ini semakin terjalin, semakin baik. Jadi janganlah kemudian kita justru sebaliknya ya. Istri mau ngomong udah dilarang. Jangan ya, capek. Itu soal istri digitu sakit hati itu. Ya. Jadi luangkan waktu ya. Walaupun kemudian hanya bisa di tempat tidur ya karena mungkin pulang sudah larut ya. Sampai rumah ya ada waktu ya cuman di atas tempat tidur ya sudah ya, sebelum kemudian memejamkan mata ya berbicara ngobrol dengan istri di atas tempat tidur ya. Ya kalau bisa sih jangan di tempat tidur bicaranya ya. Ya bicaranya di luar itu ya, mungkin di meja makan, mungkin di ruang tamu, atau di ruang keluarga ya. Bercengkerama ngobrol. Atau sesekali kemudian bawa dia ke tempat makan ya. Buatlah we time. We time itu kita dengan istri gitu ya. Kalau ada uang lebih ya bawa ya. Ajak kemana ya, luangkan waktu berdua saja. Kemudian dengarkanlah apa yang menjadi beban pikirannya, apa yang ada di kepala dia, baik tentang anak, tentang pergaulan dia ya, tentang orang tua, tentang diri kita, dengarkan saja ya. Syukur-syukur kalau kemudian kita bisa memberikan solusi, dan sebaik-baik solusi adalah yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan syariat ya. Istrinya minta curhat, bang si A itu tetangga kita itu ya, teman saya itu sekarang udah hebat, kenapa
udah punya ini punya itu ya, karena dia suka pamer gitu ada kan ya, orang-orang yang karena jabatan suaminya tinggi kemudian istrinya pamer gitu ya. Nah istri kita ngelihat gitu ya, cerita udah ini udah itu, gimana tuh bang, ini kita nih kemana-mana masih pakai motor gitu kan misalnya ya, beli dong mobil gitu kan, kan kita bisa ngeredit bang, gitu ya. Nah sebaik-baik solusi yang kita berikan adalah yang sesuai dengan syariat. Kita kasih tahu kepada istri kita. Bukan abang nggak mau Adinda, ya. Tapi yang pertama ya, ini dari segi pengeluaran dan pemasukan ya memang bagi hitungan abang gaji abang belum cukup. Ya. Ya, untuk kemudian beli mobil atau ngeredit mobil nanti jadi masalah. Ya. Belum lagi kalau itu adalah riba, praktek riba ya, pakai leasing riba. Panjang lagi ceritanya nanti itu ya, dosanya besar gini. Berikan pengertian, bimbing dia dengan ajaran syariat. Kalau bicara iri-irian, jangan iri sama orang, itu rezeki masing-masing ya. Allah sudah atur rezeki, ini rezeki kita, insya Allah nanti ada masanya gitu kan. Ya abang juga akan tinggal diam gitu ya. Abang juga pengen melihat kamu begini, cerita ya. Jadi ya, itu yang paling baik. Kalaupun kita nggak bisa mengeluarkan solusi ya, dengarkan ya, dengan sebaik-baiknya, timpali semampu kita. Itu sudah, kadang-kadang istri juga mikir ya, ada solusi juga di kepala dia. Ya, kita cerita pun akhirnya dia punya kesimpulan sendiri gitu. Oh iya ya, udah deh bang, kalau saya pikir-pikir nggak jadi deh, minta ini minta itu ya. Soalnya begini dia yang cerita juga itu ya, pada akhirnya ya. Tapi itu tadi ya, ketika suami mau mendengarkan, suami mau menjadi pendengar yang baik ya, bagi curhatan istrinya, itu merupakan sebuah sikap yang menunjukkan bahwa suami peduli ya. Nanti kita akan bahas ya bagaimana membentuk karakter kepedulian ya kita kepada pasangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan semoga ya, Anda ya sahabat Adrim, kalau suami mudah-mudahan jadi suami yang mampu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, memperlakukan atau mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf ya. Dan kalau Anda para istri, mudah-mudahan ya bisa menjadi istri yang salehah ya, istri yang memberikan kebaikan yang banyak kepada suami, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa tadi ayat yang ke-19. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.